Pernahkah kita bercanda soal neraka? Pernahkah kita menertawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tempatnya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Dulu orang-orang munafik juga berkata, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab mereka dengan keras. Apakah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Neraka bukan lelucon. Neraka bukan bagi mereka yang munafik, yang suka menghina agama, yang tidak serius pada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azabnya bukan sementara, tapi kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diam saat kezaliman terjadi. Ia menangguhkan, bukan membiarkan. Ia menunggu hari di mana tak ada candaan yang bisa menyelamatkan. Hari di mana kebenaran ditimbang tanpa tawa. Hari keadilan mutlak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya. Pak, Ya. gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Ini kelihatan wajah-wajah ahli sorga semuanya. Amin. Kalau tadi di awal kita ngelihat bagaimana penampakan neraka dan lagi viral sekarang, Bu. Udah pernah lihat neraka? Udah pernah ke sana? Mau? Lah, itu dia. Sekarang ini Bapak Ibu lagi viral. Kan ada tuh aplikasi ya yang bisa pakai AI, Bu. AI. Tahu AI apa? Ada AI, kita masukin prompt kata-kata, masuk dalam neraka, keluar deh gambar visualnya. Jadi kesannya itu menggampangkan dan memain-mainkan keadaan di dalam neraka. Dibikin seolah-olah ngumpul lagi di dalam neraka sama temen-temennya sambil ketawa-ketawa. Ada yang mau begitu dalam neraka sambil ketawa? Ini yang akan kita bahas ya, neraka kok dimain-mainin. Tapi sebelumnya pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, hari ini saya mau ngajak kita semua ngaji. Coba keluarin Qur'annya, keluarin aplikasinya boleh ya. Kita akan ngaji, kita akan kaji surah At-Taubah ayat 61 sampai 66 ya. 61 sampai 66. Dan kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz, fadhol. 61 sampai 66 At-Taubah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du.
Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati dan muliakan, sekaligus pembawa acara kita Bapak Ustadz David, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Bu, Bu, selamat tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan tambah sehat untuk ibadah. Semoga tambah berkah untuk ibadah, dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan bisa berangkat haji. Yang belum berangkat umroh mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Bu, Bu, Pak, hari ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 61 sampai dengan 66 insya Allah. Surat At-Taubah atau nama lainnya adalah Baro'ah. Ya, ini surat turun di kota Madinah, maka dinamakan dengan surat Madaniyah. Ya, ayat 61 menjelaskan bahwasanya menjawab dari ayat sebelumnya, yaitu ketika orang-orang munafik mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Nabi, menghina Nabi, bahkan mengatakan Nabi itu tidak adil dalam pembagian zakat. Ya, maka surat At-Taubah ayat 60 itu turun ayatnya dikarenakan orang-orang munafik menentang, menghina, mengolok-olok Nabi ketika itu, mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak mampu berbuat adil dalam urusan pembagian yang namanya zakat. Ayat 61 sampai 66 juga menyatakan bahwasanya terus kembali diulang oleh orang-orang munafik, ya, bahkan menghina kepada Rasulullah, mengolok-olok, menghina kepada Rasulullah, dan ini merupakan sebuah perilaku yang tidak baik, yang haram dilakukan oleh kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita hendaknya sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib bagi kita mengajarkan kepada keluarga kita, mengajarkan kepada anak-anak kita, muru auladakum hubban nabi. Perintahkan, ajari anak-anak kita untuk bisa mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu, ada seorang ilmuwan dari New York. Tahu New York? Amerika. Gambarnya sih sering lihat Ustaz. Gambarnya sering lihat. New York itu Ciputat ke kanan dikit. Dari Amerika Serikat mengatakan namanya Michael Hart. Dia mengarang sebuah buku, ada 100 tokoh berpengaruh di dunia ini. Yang nomor satu orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya nomor satu orang manusia yang punya pengaruh di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib mencintai kepada Rasulullah, mengagungi Rasulullah, bahkan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman saat sekarang ini banyak sekali menghina kepada Rasulullah, banyak yang mengolok-olok Rasulullah, bahkan membuat karikatur Nabi seakan-akan menghina kepada Rasulullah. Ini hati-hati. Di dalam surat At-Taubah ayat 65 dikatakan bahwasanya saya cuma bercanda kok, nggak main-main. Kata Allah dijawab, kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa engkau kepada Allah, kepada ayat-ayatku, kata Allah, kepada Rasulmu kamu mau bercanda seperti itu, dijadikan ajang candaan? Allah marah betul. Dijawab oleh Allah di ayat At-Taubah ayat 66-nya dikatakan bahwasanya la tadiru, udah kamu nggak usah yang namanya minta maaf. Qad kapantum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah marah betul tuh, Bu. Bu. Bu, kalau suami kita marah gimana? Diam.
Takut nggak? Serem nggak? Pak, serem Bapak kalau marah sama ibu ada. Kalau seandainya kita punya pimpinan kita marah dengan kita. Kita punya suami kita marah dengan kita. Kita punya bos kita marah dengan kita. Takut kita. Ya, ngeri kita, khawatir kita. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengancam, Allah yang begitu sangat marah dengan menyatakan la ta'tadiru, kata Allah, udah kamu tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah, engkau telah kafir setelah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Makanya nggak boleh ini diolok-olok, nggak boleh dijadikan ajang candaan, nggak boleh dijadikan ajang bercanda. Sesuatu surga dan neraka yang Allah ciptakan wajib kita imani, dan tidak boleh kita bercanda perihal agama, tidak boleh kita mengolok-olok Allah, tidak boleh kita menghina ayat-ayat Allah, tidak ada kita boleh menghina kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, anak zaman sekarang, Bu, coba lagi komunikasinya nih, saya juga baru dapat nih, dia nggak lagi nyebut demi Allah, tapi demi Alek. Coba. Demi Alek pokoknya kata begitu. Padahal dia mau nyebutin demi Allah. Ini tuh kurang ajar kayak begini, Bu. Hati-hati kalau anak-anak kita udah ngomong-ngomong kayak begitu tuh. Ya, dilarang seperti itu. Bahkan sekarang tadi telah kita saksikan teknologi AI namanya. Ibu mah bukan AI taunya, AO. AO ya. Ya, ada sebuah teknologi coba dibuat bagaimana keadaan neraka olehnya. Bahkan mereka mengatakan, hello guys, inilah hari pertamaku di neraka. Kita kumpuli dengan teman-teman kita semua di sini. Maka kalian kita tunggu ya di sini, coba kayak begitu. Neraka sebagai ajang candaan demikian, hati-hati. Mungkinkah kita nanti termasuk orang yang munafik, dan bahayanya orang munafik akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Dia tidak meyakini apa keagungan Allah, dia menghina ayat-ayat Allah, dia menghina kepada Rasulullah, maka neraka jahanam yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu nggak, Bu, perihnya neraka itu seperti apa? 1 hari di dunia, 1000 tahun di akhirat. 1 detik di dunia, 48 hari di akhirat. Orang-orang yang akan dimasukkan nanti ke dalam neraka yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, Rasulnya, itu nanti akan berbahaya, dimasukkan kepada neraka jahanam. Suatu hari ketika itu Rasulullah bersama para sahabat sedang berkumpul, terdengar dentuman, kencang sekali. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bunyi apa itu? Rasulullah menjawab ketika itu, itulah perumpamaan ketika nanti neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala melemparkan atom, melemparkan meteor selama 70 tahun baru nyampe. Bayangin, Bu, dilempar batu ya, 70 tahun baru nyampe. Itulah dalamnya neraka. Orang-orang yang munafik itu nanti pi darkil aspal minanar, di kerak neraka yang paling bawah ketika itu. Neraka begitu entengnya, ada yang neraka yang paling ringan, yang paling di atas. Ini hukumannya seperti ini digambarkan dalam Al-Quran. Nanti malaikat akan disiapkan oleh Allah, malaikat yang sadis, malaikat yang tegas, malaikat yang begitu sangar mukanya, ya. Syidadun, ya, malaikat yang begitu keras, nanti disiapkan oleh Allah, ditarik ubun-ubunnya, nanti dicelupkan ke neraka, hancur badannya, hancur kulitnya, diangkat lagi, kemudian disembuhkan lagi oleh Allah, diturunkan lagi kayak teh celup seperti apa? Coba dimasukkan, diangkat, dimasukkan, diangkat. Itu neraka paling ringan, Bu. Mau coba? Maka hati-hati, jangan pernah memperolok-olok agama. Jangan pernah menjadikan neraka sebagai bercandaan. Kalau ada anak-anak kita demikian, maka anak-anak kita harus bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, kadangkala kalau bercanda suka kelewatan. Tuh kelakuan kita tuh ya, Bu ya. Bu,
Kata ibu, kita lo kali. Nggak boleh bercandain yang kayak begitu. Ini yang jadi masalah adalah memvisualisasikan neraka sambil ketawa-ketawa di dalam neraka. Ya kan, guys, ini hari pertama nih di neraka, tapi sambil ketawa-ketawa. Jadi ekspresinya seolah-olah menggampangkan di dalam neraka. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ustadz. Ustadz, kalau sampai kita terlanjur misalnya ngelakuin kayak begitu. Apalagi sekarang nih teknologi AI ini kan luar biasa. Mencoba memvisualisasikan neraka, visualisasikan surga ya. Karena ketidaktahuan kita lah. Atau kadang-kadang ngegampangin itu semua, ngebecandain itu semua. Kalau kita bertobat kira-kira gimana? Boleh nggak? Dan gimana caranya Ustaz? Baik, kalau seandainya kita awalnya tidak mengetahui ya bahkan tidak sengaja bahwa ini menjadikan diri kita ini termasuk golongan orang munafik, maka kita bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita udah tahu, udah dikasih tahu, tapi kita malah membuat hal-hal demikian, menjadikan sesuatu yang gampang, sebuah dianggap enteng bagi kita, menghina agama kita, menghina bagaimana ayat-ayat kebesaran Allah, inilah yang menjadikan bahaya bagi diri kita. Kalau seandainya kita tidak mengetahui, kalau seandainya ketika kita kurang kemampuan keilmuan kita, sehingga ketidaktahuan kita, khilaf kita bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah mau menerima. Karena apa? Kebodohan kita, ketidaksengajaan kita. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu, kita membangkang, ya bahkan melawan itu semua, taubatnya kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ayat ini jelas dikatakan, At-Taubah ayat 66 tadi dikatakan, la ta'tadiru, kamu nggak usah minta maaf kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu ini telah kafir setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang menjadikan ini semua sebagai candaan dengan sengaja, bahkan supaya mereka ini terkenal, maka bahaya ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Masalah diampuni atau tidak itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dari ayat ini berbahaya sekali ancamannya neraka jahanam manakala kita memperolok-olok agama Allah, ayat-ayat Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz. Teknologi membuat kita jadi lebih cepat ke masa depan, ya kan gitu. Artinya eranya nih era disruptif. Kadang-kala kita karena keinginan tahu ya Bu ya gitu. Kadang kita jadi berpikiran bahwa memang nggak boleh ya begitu. Emang sampai segitu ketatnya Islam mengatur gitu. Apa batasannya sih Ustadz supaya kita bisa menggunakan teknologi, tapi justru dengan teknologi itu, dengan AI ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Gimana Ustadz caranya? Ya baik, teknologi saat sekarang ini mampu menjadikan manusia lebih dekat kepada Allah dan sebaliknya malah membuat mereka kufur atas nikmat Allah, lebih jauh kepada Allah. Ketika teknologi semakin canggih, ini meyakinkan bahwasanya memudahkan untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah jauh-jauh, dulu orang tua kita berangkat haji, naik apa Bu? Kapal laut kan, sekian bulan ya. Sekian bulan baru sampai ya. Mereka udah selesai haji baru sampai lagi ke Jakarta, pulang lagi ke Indonesia, udah kagak ada lagi tuh musim haji ya, kayak bukan pulang haji. Tapi sekarang ada teknologi semacam kita bisa gunakan pesawat ya, 8-9 jam telah sampai. Begitu juga teknologi saat sekarang ini bisa memudahkan kita, tapi terkadang teknologi yang ada zaman sekarang ini orangnya bisa menggunakan itu tapi disalahgunakan. Contoh banyak nih kelakuan ya di masyarakat kita, banyak yang namanya penipuan online. Ada yang nggak Bu? HP kita ya ada sistem phishing dan lain sebagainya. Ini kan dia pintar. Seseorang yang pintar mampu untuk bisa melakukan itu semua dengan teknologi saat sekarang ini, namun salah untuk menggunakannya, salah untuk mengaplikasikannya. Harusnya dia mengerti, dia lebih paham, membantu dirinya untuk bisa bermanfaat ilmunya sehingga dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin dia tawadu, punya keilmuan,
dilandasi dengan beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia semakin dekat. Tapi sebaliknya, kalau seandainya ilmunya dipakai untuk ladang kemaksiatan, dipakai untuk sesuatu yang dapat menjauhinya kepada dirinya Allah, ya, maka sia-sia, sangat disayangkan. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, dalam bergaul kita memiliki kawan-kawan, saudara-saudara yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi kadangkala di dalam satu keyakinan saja kita punya pandangan yang berbeda-beda. Dan gak jarang karena perbedaan pandangan ini dan menafsirkan satu ayat yang berbeda, kita bisa berantem. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap meyakini keimanan kita, meyakini ayat-ayat Allah dengan cara yang benar tanpa harus memecah belah umat. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Tadi dikatakan bahwa kamu telah kufur setelah beriman. Kufur setelah beriman. Jadi jangan pernah mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Apa esensi yang ada di dalamnya? Apalagi mempertanyakan tentang ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Boleh nggak berpikir? Allah menantang, boleh kalau mau cari kebenarannya. Tapi tidak boleh mengolok-ngolok. Nah, hari ini kita akan mengkaji surah At-Taubah. Tadi sudah dibahas dari 61 sampai 66. Dan selanjutnya kita akan bahas dari 67 sampai 70 yang akan berbicara tentang orang-orang munafik. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Tian Kamaluddin. Fadhal Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman daimaini alal mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi jaa binuril huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jamaah Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang kemunafikan, munafik ini adalah sifat dan sikap yang sangat dilarang di dalam Islam. Ancamannya sangat besar di dunia dan juga di akhirat. Dan orang yang munafik laki-laki maupun perempuan semuanya sama di hadapan Allah. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Mereka sama saja. Sama dalam hal apa? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka memerintahkan, mengajak, mengarahkan kepada hal-hal yang mungkar, dan mereka mencegah daripada hal-hal yang ma'ruf. Dan ini sama saja, laki maupun perempuan, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu mau dilaknat oleh Allah? Tentunya tidak. Di dunia dilaknat oleh Allah. Kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup tidak akan tenang. Yang laknat Allah, yang menguasai seluruh jagat, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita,
ini melaknat orang-orang yang munafik. Belum lagi nanti di akhirat mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan wa'adallah al-munafiqina wal munafiqat wal kuffar. Dijanjikan apa? Nar jahannama khalidina fiha. Dijanjikan nerakanya Allah dan kekal di dalamnya. Wal iyadzu billah. Nah, ini makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik, menyepelekan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menganggap remeh, menganggap enteng, bahkan mempermainkannya. Ini sangat-sangat berbahaya. Apa sih sebenarnya munafik itu? Orang yang di lisannya dan di hatinya berbeda. Dan ini saat ini, hari-hari ini nampak jelas di sekitaran kita. Entah terasa atau tidak. Banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita terlepas dalam ucapannya dan tidak sadar bahwa itu menuju kepada kemunafikan. Contohnya apa? Anak-anak sekarang mereka dengan santainya mengucapkan, saya sumpah, ya demi apa? Demi Alek katanya. Saya sumpah, demi apa? Demi Agus. Nah ini tidak boleh. Mempermainkan, menggunjingkan, menjadikan Islam sebagai candaan. Menjadikan ajaran syariat Islam sebagai gurauan. Mungkin dia pengennya canda, tapi itu menjadikan sebuah titik-titik menuju kemunafikan. Al-munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju neraka yang paling dasar. Dan kalau kita telaah daripada surat At-Taubah, orang-orang munafik ditempatkan di awal sebelum orang-orang kafir. Al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara. Orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, dan orang-orang kafir. Berarti lebih bahaya daripada orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Cahayati Indonesia News TV yang dirahmati oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah. Lisan kita harus dijaga. Hati kita harus terarah. Bagaimana kalau kita lihat dulu orang-orang atau kaum-kaum pada zaman Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang munafik dari kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka munafik, banyak sekali yang munafik, langsung dilibas, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah, setelah Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah, ada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul dari golongan orang-orang munafik pertama pada zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tapi amalan, perbuatan, dan hatinya memerangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai ada titik-titik kemunafikan dalam diri kita. Meskipun itu bercanda, menjadikan sebagai candaan dalam keseharian ataupun yang terang-terangan nyata, antara lisan, hati yang berbeda, tidak sinkron pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa, yang terhindar dari kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Izin, kalau kita ngomongin tentang surah At-Taubah ini, pasti kan ada asbabun nuzul. Saya sempat lihat-lihat juga Ibu, Bapak, ini asbabun nuzulnya adalah pada saat Rasulullah melakukan ekspedisi Tabuk. Ya, Nabi pergi ke Tabuk menghadapi pasukan Romawi ya gitu, yang mencoba untuk menggempur Islam dalam rangka perluasan Islam. Nah, kenapa kok begitu besar peringatan yang diberikan kepada orang munafik? Sampai akhirnya turun ayat ini. Apa sih yang dilakukan oleh orang munafik pada saat itu? Sehingga akhirnya
turun ayat ini yang mengingatkan betapa bahayanya sifat dan juga orang-orang munafik ini dalam kekuatan agama Islam. Silakan. Baik. Orang-orang yang munafik ini sebenarnya lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kalau kafir ketahuan dia tidak bersyahadat, dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan saya kafir, saya tidak menyembah apa yang Anda sembah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi orang munafik mereka bersyahadat. Mereka mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh jadi ada di antara orang-orang sekitaran kita. Tapi perbuatan dan hatinya serta apa yang ingin dicapainya ini bertentangan dengan apa yang diucapkan. Begitu juga ketika tentara-tentara tadi. Romawi. Insyaallah. Orang-orang yang munafik mengaku bersama dengan Rasulullah, bersama dalam barisan perangnya Rasulullah Muhammad SAW, tetapi mereka kontra atau memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Ini jadi akhirnya kita jadi melihat ya. Tadi kan mereka nggak menyuruh untuk melakukan yang ma'ruf. Jadi mereka malah melemahkan umat Islam. Ngapain? Dari dalam. Dari dalam. Ngapain ikut perang? Lihat Nabi Muhammad bayar zakatnya aja nggak adil. Membagikan zakatnya nggak adil. Jadi dia melemahkan kekuatan umat Islam dari dalam. Sehingga akhirnya datanglah teguran-teguran. Nah ini jadi PR buat kita nih Bu. Ustadz baru kali ini saya dipelototin sama ibu-ibu Ustadz. Jadi kayak gitu. Ada yang mau nanya nggak? Silakan angkat tangannya. Silakan. Ya kerudung hijau ibu silakan. Tadi mana orangnya? Iya boleh berdiri silakan. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Masnin Supriyati dari Masjid Ashifa Vilada Gotol. Ustadz saya izin bertanya mengenai konten-konten yang suka muncul di media sosial. Saya ingin bertanya bolehkah kita mentertawakan konten-konten yang memperolok agama? Padahal bukan kita yang membuat, tapi banyak orang yang bilang, itu cuma bercanda aja gitu loh. Mohon pemahamannya Ustadz, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahkan ngajar, lebay lo gitu aja dimasalahin gitu ya Bu ya. Ini kan cuma bercanda, gak beneran. Silakan Ustadz boleh gak kayak gitu kita reaksinya. Dengan berkembangnya teknologi dan mudahnya mengakses media, saat ini kita sangat mudah untuk menyebar konten-konten baik yang negatif maupun yang positif ataupun yang diantaranya. Ada sekarang teknologi AI ya dibuat misalkan dia mengejek atau menertawakan apa yang ada dalam syariat Islam. Misalkan dia bikin konten AI yang isinya, ini hari pertama di neraka panas guys gitu. Atau mungkin ini hari pertama di neraka teman-teman banyak gitu kan. Ini mentertawakan, menjadikan lelucon apa yang ada dalam syariat Islam. Padahal kita ketahui bahwasanya neraka itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang yang munafik tadi. Ini kalau kita ikut menyebarkan, ikut share, maka kita juga ikut andil ke dalam perbuatan yang tidak betul tersebut. Makanya kita harus waspada, harus hati-hati ketika share konten-konten baik itu media sosial ataupun yang lainnya. Harus tahu betul ini benar atau tidak, ini sesuai syariat apa tidak. Kalau kita tahu bahwasanya ini tidak benar, maka jangan sekali-kali kita membagikan atau nge-share konten tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Nah kalau kayak kita berpandangan, kita ini termasuk orang yang bereaksinya seperti ini Ustadz. Misalnya saya ngelihat, terus saya bereaksinya, nggak apa-apa lagi. Saya ikut ketawa, nggak apa-apa ini kan cuma bercanda, dia nggak niat serius. Boleh nggak saya punya pemikiran seperti itu? Sebagai orang yang melihat, yang dapat shareannya, boleh nggak? Atau dosa nggak kayak begitu? Iya, di dalam syariat Islam itu ada batasan-batasan. Batasan yang serius maupun batasan yang bercanda. Dan batasan ini sudah menyeluruh ke seluruh kaum muslimin. Jadi kalau kita menganggap ini bercanda, padahal secara batasannya itu serius, itu tidak boleh, maka tetap kita mendapatkan dosa. Dosa, ya Bu ya, Bu. Jadi kalau ngelihat kayak gitu, ngelihat udah aneh-aneh langsung hapus, nggak usah di-share lagi ya Bu ya.
Ya kadang-kadang emak-emak suka gitu. Lucu nih, main share aja mijit ya. Namanya juga ibu. Baik, ada lagi yang mau nanya? Angkat tangan. Gak ada? Oke, baik. Nanti ya. Kita akan bagi-bagi pertanyaannya lagi segmen berikutnya bersama dengan Ustadz Tian dan juga Ustadz Randy. Tapi kita saat ini akan berbagi keberkahan dengan seluruh jamaah yang ada di Masjid Asy-Syifa daerah apa? Villa Dago Tol Ciputat. Orang Ciputat toh. Walah, orang Ciputat. Bersama dengan Luwak White Coffee kita akan berbagi keberkahan dan juga dengan Ustadz Randy Tanjung. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia yang kita tunggu-tunggu. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Ibu, Pak, mau hadiah enggak? Kalau mau, yang bisa menjawab pertanyaan saya akan diberikan hadiah oleh Luwak White Coffee senilai 1 juta rupiah. Alhamdulillah, tapi dipotong pajak. Pertanyaannya mudah, gampang. Insya Allah kita berbagi keberkahan. Pertanyaannya, apa nama lain dari surat At-Taubah? Silakan, siapa yang bisa? Ibu, bapak. Ya silakan bapak. Ya silakan maju. Perkenalkan dirinya pak. Iya. Bapak. Silakan bapak. Siapa namanya pak? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Taufik dari Majelis Taklim Asy-Syifa Villa Dago Tol. Baik, bapak, pertanyaannya, apa nama lain dari surat At-Taubah? Al-Bara'ah. Al-Bara'ah, betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dapat hadiah langsung 1 juta rupiah dipotong pajak oleh Luwak White Coffee. Jangan lupa ya Pak, dipotong pajak. Tenang Pak, nggak banyak-banyak ya, insya Allah. Selamat ya Pak. Ya, Ibu, Bu, Bapak, masih semangat? Kalau Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikir, mengagungkan Allah serta memohon ampunan kepada Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Ini insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang yang selalu dekat dengan Allah. Jadi kalau di rumah Bu, di rumah lagi nyuci, lagi bersihin rumah, lagi ngurus anak, dalam hati Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau enggak sambil istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sambil memuji Allah, mengagungkan Allah, menyatakan kita berserah diri atas ketentuan Allah
dan kita memohon ampunan Allah. Insya Allah kita kalaupun wafat ditarik nyawa kita sama malaikat, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Amin. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Bu, yang mau nanya siapa, angkat tangannya, silahkan. Oke, kudung hijau silahkan Ibu. Wah, banyak banget yang kudung hijau ya. Iya, silakan yang berkerudung hijau, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya ada Heni dari Majelis Taklim Asyifa Pilada Gotol ya. Izin bertanya masalah kerudungan Pak Ustadz. Anak saya wanita ya, memakai kerudungannya itu panjang gitu. Dibilang sama temannya kayak emak-emak gitu kan. Apakah itu menghina syariat Allah Islam? Makasih Pak Ustadz. Mohon ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangankan anak, antar ibu-ibu aja suka gitu ya kan ya Bu ya. Saya nggak ngomong loh. Cuman ngasih tahu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah, baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Ustadz Tian. Fadhal Ustadz, boleh menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada aturan dalam Islam, di antara aturan tersebut adalah menutup aurat. Wajib. Aurat laki-laki sudah ditentukan, yang mughaladah ma baina surah ar-rukbatain, kemudian antara pusar dan dua dengkul. Yang wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika seorang muslimah melaksanakan syariat Allah tersebut, tapi diolok-olok, dihina, dipecandain, meskipun itu niatnya hanya bercanda, maka itu termasuk daripada merendahkan syariat Islam. Dan ini perlu diterapkan, perlu diingatkan juga kepada generasi-generasi di bawah kita, anak cucu kita. Jangan sampai kita mengolok-olok apa yang menjadi syariat Islam. Wah, ini kerudungnya gini, ini dan lain sebagainya. Jangan. Sebaiknya bercandalah dengan hal-hal yang di luar syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, maaf, kadang-kala maaf nih Ustadz ya, saya mau nanya. Kalau misalnya maaf kan suka ngelihat ada orang ibu-ibu yang pakai kerudungannya tuh gede banget, terus sampai numpuk. Terus saya ketawa. Saya dosa nggak Ustadz? Iya. Habis bentuknya aneh gitu. Ya maaf ya Bu ya. Ada yang begitu ada Bu? Ada. Cuman kan kadang-kala nggak tahan gitu. Dosa nggak saya Ustadz? Iya. Ketika ada hal-hal yang misalkan di luar kebiasaan yang kita lihat. Yeah. Contohnya kalau Indonesia kita menggunakan kerudung atau jilbab yang ya standar lah ya. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu ya. Ini kan memang ibu-ibu itu susah di... Itu dia. The power of emak-emak. Ya. Kerudungnya Masya Allah segede gaban. Iya. Nah, kita nggak sengaja tertawa maka tidak masalah. Tapi jangan sampai di depannya ye gitu. Jangan. Jangan ngejek juga ya, Ngejek jangan menghina. gitu. Iya. Kalau ketawanya di belakang pas udah lewat gitu. Udah, kita jaga adab ya Bu ya. Bu. Bu. Kata ibu, oh saya mah nggak pernah ngejek Ustadz. Paling pas orang lihat saya gini. Dosa juga Ustadz ya gitu ya. Silakan pertanyaan selanjutnya, angkat tangannya. Iya, yang pink, jilbab pink, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sapitri, saya dari binaan Masjid Asyifa. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang merepost konten-konten yang mengolok-olokkan agama? Apakah kita dosa? Kan cuma nge-repost aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya nggak bikin, yang bikin bukan saya. Saya cuma nerusin doang Ustadz gitu-gitu. Dosa nggak kira-kira tuh Ustadz? Randy silakan Fadl. Baik, saat sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak semua harus kita lebih teliti dalam kita men-share apapun itu juga. Jangan langsung diteruskan, jangan langsung dikirimkan kepada teman-teman kita, keluarga kita atau grup-grup yang lainnya tanpa kita teliti betul apa yang terkandung di dalamnya.
ketika itu betul-betul kita yakini bahwa ini adalah sebuah kebaikan, hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kita men-share itu mendapatkan amal kebaikan yang disebut dengan amal jariyah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik, bahkan menimbulkan fitnah nantinya, ketika kita share walaupun bukan buatan kita, berarti itu bagian dari upaya mendukung, bagian dari upaya membenarkan itu semua, dan pada akhirnya kita mendapatkan dosa jariyah. Maka berhati-hatilah dalam memposting apapun itu juga, karena setiap jari-jari kita nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teknologi saat sekarang ini memudahkan untuk kita dekat dengan Allah dan juga menjauhi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Jari-jari kita manfaatkan untuk perjuangan kepada Allah, untuk kita berjuang menolong agama Allah, menyebarkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan ayat-ayat Allah, hadis dan lain sebagainya. Maka itulah yang akan mendapatkan pembendaharaan amal kebaikan bagi kita nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita mendukung sesuatu yang tidak baik, yang berbau fitnah, bahkan mengadu domba nantinya, ini nanti akan menjadi bahaya untuk diri kita dan juga orang lain, sehingga kita mendapatkan dosa jariyah. Hati-hati, walaupun bukan kita yang buat, kalau seandainya kita melakukan ini semua, maka kita kebagian dosanya. Lain halnya kalau seandainya ada video-video yang tadi, teknologi AI tadi yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan di neraka, tapi di dalamnya sesuatu yang tidak masuk akal, ya, berendam di api yang begitu sangat panasnya, tapi dia dengan tenang, dengan ketawa-ketawa, dengan bercanda-bercanda. Ketika kita share itu, bagian dari kita tulis keterangannya. Jangan sampai ya menirukan hal seperti ini, jangan sampai ya membuat candaan seperti ini, jangan sampai ya kita sama dengan perilaku seperti itu. Itu kita kasih keterangannya ketika kita share sebagai bentuk pengetahuan bagi orang lain bahwa itu adalah betul-betul kesalahan, bahwa itu adalah tidak dibenarkan, maka kita mendapatkan pahala di sana. Walaupun kita bukan membuat, ya ketika itu kita kasihkan keterangan, jangan diikuti ya, ini bahaya, ini dosa, ini haram hukumnya. Allah mengazab kita, Allah mengancam kita, maka disitulah menjadi pahala bagi kita. Kenapa? Orang lain terselamatkan karena keterangan kita nantinya, ya. Jadi seperti itu. Bu, hati-hati. Ingat tadi, mulut kita nanti pada saat ditanya oleh Allah, tanya oleh malaikat, itu dikunci. Di surah Yasin ayat 65, al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasibun. Mulut dikunci, tangan, kaki semua yang akan bicara, akan dimintai pertanggungjawaban ya Bu ya. Bu. Ya Allah, mak ini kalau diomongin emang susah ini kan. Iya Ustadz, tangan kepencet gak sengaja nge-repost. Baik, yang mau bertanya lagi silakan Bapak, angkat tangannya Bapak. Iya boleh, silakan berdiri Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakira Ali dari jemaah Masjid Asyifa, ya, dan mewakili dari rekan-rekan dari luar Asyifa. Ingin bertanya kepada Ustadz, pertanyaan jadi hampir mirip. Melihat banyak yang lagi viral ataupun dalam reel ini ya. Kalau kita melihat konten-konten di dalam sosmed itu, masalah-masalah juga tentang neraka dan segala macam gitulah. Nah, saya melihat ada suatu konten yang sangat lucu gitu Pak. Jadi saya juga sempat ketawa gitu Pak. Jadi ada semacam mereka mengolok-olok itu, halo guys gitu ya, seperti itu ya. Kita baru pertama kali ini, baru hari ini di neraka, baru hari pertama misalnya seperti itu. Nah lantas kita ikut ketawa gitu.
Nah, sepertinya apakah ini saya like atau saya share begitu ya. Dan saya sempat berpikir apakah ini bagi saya sendiri itu termasuk dosa apa enggak gitu. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bapak Ibu kita jelasin dulu ya, masalah sorga, neraka, dosa enggak dosa, itu kan Allah yang nentuin. Tapi Ustadz ini akan menjelaskan koridor yang kita fahami ya, batasan-batasan yang difahami ya menurut kita itu seperti apa. Jadi silakan mungkin Ustadz Tian bisa menjelaskan. Fadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya untuk berusaha menjadi hamba-hamba yang bertakwa, tentunya harus paham, harus mengetahui batasan-batasan mana yang diperbolehkan, batasan mana yang tidak diperbolehkan, mana yang halal, mana yang haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Begitu juga mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita diberikan akal oleh Allah. Kita diberikan bekal yang sangat kuat yang menjadi mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Begitu juga kita diberikan sunnah-sunnah Rasulullah untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan. Nah, disinilah yang kita jadikan pegangan, pedoman. Ketika ada yang mengolok-olok syariat Islam, ketika ada yang menjadikan candaan dalam ajaran-ajaran Islam atau hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah. Misalkan sunnah Rasulullah diantaranya beliau itu suka mengkonsumsi kambing. Candaan, kambing kolesterol, kambing ini nggak bagus, jelek. Atau mungkin tadi, ini neraka mah santai saja, nggak panas. Ntar kalau saya ke neraka bawa AC misalkan. Pakai jenggot misalnya, suka dibecandain kan pakai jenggot? Ya ini misalkan jenggotnya panjang kayak mbe misalkan. Padahal itu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini tidak boleh. Ini yang tadi kita belajar bersama, ini bisa menjurus kepada kemunafikan. Hatinya sebenarnya bersyahadat, tapi lisannya keluar daripada koridor syahadat. Waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Ini mah canda Ustadz, ini mah canda Tuan Guru. Meskipun itu canda, kita hindari. Ini mah biasa. Ini mah sudah ma'ruf di medsos. Meskipun sudah biasa atau terkenal di medsos, kita tahu itu tidak boleh atau haram, maka kita hindari. Karena di akhir zaman, sekarang hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang, itu banyak menjadi sebuah hal yang biasa menurut sebagian saudara-saudara kita. Nah ini, makanya kalau kita tahu, ya itu tidak baik, tidak betul, ini melanggar etika-etika, maka sebaiknya jangan disebarluaskan. Apalagi yang membuatnya orang-orang fasik. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik membawa berita ataupun konten media sosial, kita harus pastikan dulu ini baik atau tidak, ini betul atau tidak. Kalau betul baik, kita share. Kalau tidak baik, kita delete, kita tinggalkan dan jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, kita bicara tentang orang munafik dan ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, saya mau pantun disautin ya. Bu, sautin ya. Sautin. Ya Allah galak banget. Ke kampung Melayu lewat kali pasir. Kita ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir ngaji. Janganlah mau
disanjung-sanjung, engkau dipuja manusia agung. Sadarlah diri, kau diuntung sebelum keranda pada mengusung. Bila Israel datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan. Tongkleng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru separuh. Padahal ngacir udah ngeden. Ya Allah. Bu. Ya. Ini daerah mana sih? Ciputat. Hah? Ciputat. Oh. Villa Dagotol. Oh, makan ketupat dicampur kayu. Nggak enak amat makan gula campur kayu. Orang Ciputat, I love you. Ya. Alhamdulillah. Hamdan wa syukurillah. Amma ba'd, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, yang mudah-mudahan insya Allah hidupnya makbul. Mudah-mudahan mantannya kagak lambur, rambutnya nggak bertabur, insya Allah nggak cepet masuk kubur. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Asy-Syifa mudah-mudahan sakitnya sembuh. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya Robbal Alamin. Tahadus minimah kepada para alim ulama, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dengan Bang David Holik ya, Profesor Dr. David Holik ya, mudah Allah. Amin. Pripun kabare? Alhamdulillah apik. Sampean piye kabare? Alhamdulillah main baik. Emang ada orang Jawa? Ada. Sunda? Betawi? Dan lain-lain sebagainya. 270 juta penduduk Indonesia. Nyamber aja. Seumuran. Kalau seumuran mah nyamber baik. Iya. Ini kan kok bisa tahu seumuran? Dari gampang. Mana? Dari mana? Gampang. Tes. Tes dulu. Coba. Ini kalau seumuran saya ya. Iya. Bo. Sungguh aneh. Ini orang seumuran saya. Kencang banget lagi, tapi nyata. Iya. Itu lagu tahun berapa? Iya, coba kalau lagu India. Lagu India. Lagu India. Bisa, Bu? Ya. Bisa orang seumuran. Ih, coba kita tes. Tuje dekato ye tujana. Iya. Memang udah cocok dah. Iya. Cocok banget dah. Alhamdulillah, seangkatan. Satu angkatan. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita mau ngaji apa? Surah At-Taubah. At-Taubah ayat. Circisik. Wah? Berapa? 36. 36. Tertisik. Iya, kira-kira. Coba ngomong, tertisik. Gimana, Bu? Ya Allah, dia yang pinter bahasa Inggris, ya Allah. Nah, surah At-Taubah itu kan kalau membaca dari awal nggak pakai bismillah. Nggak pakai bismillah. Udah paham, Bu? Paham. Udah pulang. Belum mau diajarin ini. Oh gitu. Jadi kalau di tengah itu boleh pakai bismillah. Gak paham? Paham. Ya wis paham. Ya belum. Kajinya kapan? Orang Ciputat mah pinter-pinter. Oh iya. Amin apa? Amin. Alhamdulillah. Ayat 36. Surah atau? Coba dites nadanya dulu. Mama, 1, 2, 3.
Kompak bener, bapaknya nggak tahu dah. Coba tes bapaknya. Coba tes bapaknya. Bapaknya waduh kena gua. Coba. Tuh 2 3. Alhamdulillah berantakan. Bu, ya. Orang udah expired kayak saya. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, di sini kita mau baca surah At-Taubah. Namun biasanya bacaan yang dibaca kita ikutin bareng-bareng dengan pemirsa yang ada di rumah. Mau, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau ngawalin, tapi nggak termasuk ke situ ya. Tapi biasanya kalau yang di awal surah Al-Baqarah itu biasanya a'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Apal, Bu? Enggak. Dibaca, ya Allah. Artinya apa sih Ustadz tadi? Artinya apa? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah minan nari, dari api neraka, wa min syarril kufari, dari kejahatan orang kafir, orang kufur. Apal bener. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga ada yang mengatakan surah Al-Baqarah itu adalah lanjutan surah Al-An'am. Ini mau ngomong kenceng takut. Tahu aja. Iya, Al-Anfal. Bu, lanjutan surah Al-Anfal. Nah, Al-Baqarah itu adalah pemutusan hubungan. Jadi antara Allah dengan Rasulnya kepada orang-orang kafir. Diputus. Ingin diputus, Bu? Inna iddata syuhur, itu 2 3. Inna iddata syuhur. Ini namanya lagi belajar. Kalau baca dewek bacanya jangan begono, Bu. Ya, Bu. Ya. Kalau baca sendiri bacanya inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Itu kalau baca dewek. Kalau lagi belajar satu kata. Kayak waktu lagi sekolah di SD. SD. Nah kan boleh SD. Ya waktu saya sekolah dulu, waktu zaman saya lagi semesan, Bu. Semesan. Saya nggak baca panjang semuanya sampai hurum karena ini berkaitan dengan bulan Muharram. Haram itu artinya ada 2, Bu. Ya. Ada yang artinya nggak boleh, ada yang artinya suci. Kalau yang suci Makkatul Mukarramah, tanah haram. Jawab bareng-bareng, Bu. Iya. Ya Allah. Artinya tanah haram itu tanah suci. Understand? Yes. Ya Allah, ini kita kada baca satu napas kuat apa kagak nih. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Tuh 2 3. Inna iddata syuhuri 'indallahi
ilal akhiril ayah. Allahul azim. Maksudnya biar ilal akhiril ayah bareng-bareng. Kan ayatnya dibacanya nggak selesai kan? Iya. Makanya ilal akhiril sampai akhir Iya. Shadaqallahul azim. Bu, ya. Dengan para pemirsa, ini ketika ada nun bertasdid dibaca apa, Bu? Nah, sebelah sini diem, Bu. Bapaknya juga diem. Kan di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan begini. Wa ghunnatun qad ajabuha abada fil mimiwan nuni idza masyud masuk surga. Ya Allah. Ya Allah. Wis kenceng salah lagi ya Allah. Masudida, Bu. Ya Allah. Wa ghunnatun, bacalah ghun. Qad aujabuha, yaitu wajib apabila ada masyudida, ada nun bertas dibaca dengung. Ibu biasa dengung nggak? Ibu biasa dengung apa kagak? Nih Pak, bapaknya saya tanya nih. Bapaknya biasa dengung apa Pak? Biasa dengung apa enggak Pak? Udah jujur Pak. Dibaca dong. Aiddata, di situ dibaca apa namanya, tetap sifat qalqalahnya ada ya. Sifat qalqalahnya ada. Terus kemudian aiddata syuhur di sini diidghamkan. Karena di sini termasuk bacaan alif lam. Ini takut ngomong kenceng, takut salah lagi ya. Allah. Syuhuri, hu-nya dibaca pan. Dibaca panjang. Huruf panjang ada berapa, Bu? Ada T. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf panjang. Alif. Wawu. Iya. Ibu seneng yang panjang apa yang pendek? Panjang. Ya Allah. Indallahi. Nun mati ketemu dal dibaca. Ikhfa artinya sa. Ini pertama kenceng, keduanya pelan sih. Nun mati ketemu dal dibaca sa. Samar artinya kelihatan tapi nggak remeng-remeng. Ya remeng-remeng itu. You understand remeng-remeng? Ya Allah, hafal semua. Indallah, ini lafal Allahnya dibaca taf. Mana mulai pelan nih. Tafkim. Bapak yang senang yang tebel apa yang tipis? Ya Pak. Ya Allah, bapaknya ditanyain, mbak matanya melotot kagak mau jawab. Ya Allah. Gak berani jawab. Perhatikan biar dapat di rumah ya. Ketika lafal Allah diiringi oleh harokat fathah atau dhammah, apa Bu? Dhammah. Fathah atau dhammah. Makanya lafal Allah dibaca tebal. Baca tebal bagaimana? Indallah. Barang siji loro telu. Indallah. Nah, mantap. Ntar di rumah sama bapaknya praktekin. Papa. Ini bacanya saya lupa bagaimana ya Pak? Bapaknya juga nggak ngerti.
Ya Allah, awah tanya Bang Acir no. Ya Allah. Nah, tapi ketika diiringi oleh harokat kasroh, maka dibaca tarqiq. Yuk, tarqiq. Tarqiq. Minal muqni qanika. Jal baca dewek. Bu, sini ada mic-nya. Ya Allah. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mic-nya coba nyalain Bu ya. Jenengannya siapa Bu? Siti Nur Asia. Ih, Siti Fatimah. Salah. Apa? Siti Nur Asia. Nur Asia? Ya. Ya salam, bukan Asia bukan? Bukan. Asia. Nur Asia. Oh, istrinya Raja Fir'aun. Tahu. Allah. Berarti suaminya Firaun. Maaf. Namanya istri Fir'aun kan namanya Siti Asia ya. Iya. Orangnya soleh. Orangnya cantik. Memang aku nyambur aja mama. Bunda, coba dari sini aja Bu. Indallah sampai sini diulangi lagi Bun. Sampai indallah dari awal. 1, 2, 3. Bismillah. A'udzubillah. Ya langsung. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Tadi nggak apa, tapi nggak apa-apa Bu. Makanya nih, apa perlunya ngaji? Makanya kalau napasnya ngap-ngap Senin Kemis bagaimana Pak Ustadz? Ya gimana Ustadz? Makanya kudu cara wakofnya ya, cara berhenti. Ulangin dari mana? Syaratnya ada yang dari mulai jumlah fi'il fa'il, ada namanya pakai dari jar majrur, atau bisa jadi mubtada dan khobarnya. Ngerti Pak kagak Bu? Ngerti. Nah iya. Lah kalau nggak begitu nggak nyambung nanti ayatnya. Ya. Biar nyambung bagaimana? Makanya kita jangan sibukin tetangga, sibukin Al-Qur'an. Suka kadang-kadang ngomongin tetangga. Kesana kemari kau cerita keburukan, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di belubuk mata nggak nampak. Keterlaluan. Ya Allah. Subhanallah. Kesimpulannya tadi pas ketika ada lafal jalalah diiring oleh harakat fathah dan domah dibaca ketika diiring oleh harakat kasroh dibaca Mudah-mudahan ini satu ilmu bisa dilaksanakan dan dipraktikkan di rumah masing-masing agar dapat pahala setiap huruf Al-Quran. Makanya kalau membaca Quran lihat pahalanya yang gede ya. Biar semang. Understand? Habis ini baca doa. Kalau doa tangannya diangkat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai. Bu, udah jelas? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar banyak dari Kiai Munawir Ngacir. Dan mari sama-sama di penghujung acara ini kita berdoa bersama dengan guru-guru kita. Semoga kita terlindungi dari sifat munafik. Dan kita bisa terlindungi dari menyebarkan keburukan. Ya, mari kita sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya dalam rangka syiar Islam. Tebarkan kebaikan, jadi manusia yang lebih baik sehingga kita nanti kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu kami persilakan kepada Dai Randy untuk bisa memimpin doa di penghujung acara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Para pahlawan kami, para pemimpin kami, keluarga kami, kaum muslimin wal muslimat semuanya ya Allah. Ya Fattahu ya Razzaq ya Allah, Engkau yang Maha Pembuka rizki ya Allah. Mudahkanlah rizki kami ya Allah. Berkahi rizki kami ya Allah. Lapangkanlah rizki kami ya Allah untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, di tahun baru Hijriah ini ya Allah, kami memohon keberkahan darimu ya Allah. Kami memohon kesehatan untuk ibadah ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami bisa membimbing keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih Ustadz Tian, Ustadz Randy, Kiai Menawar Ngacir, terima kasih ibu-ibu jamaah Masjid Asy-Syifa, begitu juga dengan bapak-bapaknya, dan juga terima kasih untuk seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Di awal tahun baru Hijriah ini, mari sama-sama kita berniat untuk memperbaiki diri kita dan jadikan tahun Hijriah ini jadi tahun terbaik bagi kita. Dan Allah panjangkan usia kita sampai kita masuki nanti kelak di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan bagi yang belum berangkat haji, di tahun ini bisa diberangkatkan haji. Dan yang hari ini belum bisa umroh, Allah mudahkan jalannya untuk umroh. Dan yang jelas setiap harapan kita, cita-cita kita di tahun Hijriah ini, awal tahun ini, Allah kabulkan demi kebaikan buat keluarga, buat diri kita dan juga buat umat dan bangsa kita. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'waiha wa ala fiyatil abad ni wasifaiha